Menurut Bapak sendiri ini bentuk untuk menunda proses persidangan di PN Jakarta Timur nggak, Pak? Ya tentunya ya, apalagi kalau kita lihat ya contoh ya yang Dokter Tifa ini kan yang diajukan itu sebenarnya isinya bukan substansi pra peradilan. Seperti kita ketahui bersama yang dimaksud pra peradilan itu adalah tuntutan terkait penyalahgunaan upaya paksa. Kedua, tuntutan terkait dilakukannya penghentian penyidikan atau penuntutan. Terbatas itu gitu ya. Kalau kita bicara penangkapan, penahanan. Sementara kalau kita ikuti dasar pra peradilan Ibu Tifa ini tidak membahas hal tersebut. Yang dibahas adalah persoalan kenapa jaksa bersikap untuk memperbaiki dakwaan dan mendaftarkan kembali dan bukan mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Itu jelas bukan substansi pra peradilan, tapi substansi perlawanan atau eksepsi yang sepatutnya disampaikan dalam persidangan di PN Timur. Sehingga kembali lagi, menurut saya PN Timur juga tetap bersikap untuk menggelar persidangan karena selain melihat substansi pra peradilan yang tidak tepat, kedua juga diajukannya lampau waktu atau setelah perkara ini sudah keburu didaftarkan di pengadilan, yang artinya pemeriksaan pokok perkara tidak lagi terganggu atau tertunda akibat upaya pra peradilan yang tidak berdasar tersebut. Pak, dari pihak tim hukum ya, Peradi Bersatu kan membuat surat terbuka untuk Mahkamah Agung perihal rapid yang diajukan oleh Pak Roy Suryo dan juga Dr. Diva. Menurut Bapak, seperti apa langkah tersebut, Pak? Ya, sebagai bagian dari masyarakat, tentunya juga merupakan stakeholder dari KUHP maupun KUHP baru ya, karena bagaimanapun itu hukum publik yang akan mengatur masyarakat tidak hanya pada saat menjadi apa namanya pelaku kejahatan, tapi juga pada saat menjadi korban kejahatan, maka dia mau tidak mau akan mengikuti aturan main yang tadi KUHP dan KUHAP. Nah, manakala peraturan-peraturan itu dirasa memiliki sejumlah persoalan, maka bukan tidak mungkin masyarakat juga menyampaikan aspirasi ya, bisa melalui DPR, bisa melalui Mahkamah Agung, bisa melalui apa seluruh penegak hukum yang terlibat maupun juga tim penyusun KUHAP. Yang menjadi menarik adalah seperti yang saya sampaikan, ini ada satu persoalan terkait pra peradilan yang dilakukan berulang-ulang yang ternyata bisa menunda pokok perkara. Kembali lagi, saya tidak melihat ini untuk terkait perkara Pak Jokowi ya. Kalau untuk perkara Pak Jokowi, kami yakinlah ini tinggal menunggu waktu ya. Mau sampai kapan dia ajukan pra peradilan pun pasti ada batasnya dan pada akhirnya juga akan kembali ke pokok perkara. Tapi yang menjadi substansi persoalan penting di sini yang saya juga mengharapkan seluruh penegak hukum terkait ya, termasuk juga tim penyusun KUHP mencermati satu fenomena yang bisa berbahaya, di mana kalau pola pra peradilan berulang ini dilakukan dalam perkara-perkara yang dilakukan penahanan ya, maka bukan tidak mungkin nanti para koruptor, para kejahatan luar biasa ya, pelaku pengedar narkoba itu bisa bebas hanya gara-gara masa tahanan di pengadilan itu sudah berakhir. Seperti kita ketahui, penahanan di pengadilan itu terbatas 3 bulan. Nah, kalau persidangan ini tertunda-tunda karena pra peradilan, akibatnya apa? Akhirnya persidangan ini bisa mundur-mundur terus dan pada akhirnya pada saat persidangan berjalan hanya baru berlangsung 1 bulan, masa tahanan sudah habis. Ya, apakah ini yang mau kita harapkan ya? Berapa pemahaman ini disalahartikan dan bisa mengakibatkan para pelaku kejahatan berat itu bisa terbebas dari masa penahanan yang mungkin tidak mudah juga untuk menghadirkannya kembali ya, bisa menjadi buronan, bisa lari dan segala macamnya. Jadi kembali lagi saya tidak hanya melihat persoalan di perkara Pak Jokowi atau Pak Roy ya, tapi ini ada persoalan hukum yang perlu kita cermati bersama, tentunya mencari sistem terbaik ya agar praktek pra peradilan yang berulang ini tidak menyebabkan ya pelaku-pelaku kejahatan yang dalam masa penahanan pengadilan akhirnya bisa dibebaskan hanya gara-gara persidangan pokok perkara tertunda-tunda akibat pra peradilan yang bisa dilangsungkan sampai 2 bulan bahkan gitu ya. Sehingga sementara tersisa 1 bulan hanya untuk melanjutkan persidangan, dan itu tidak mungkin ya. Kalau persidangan pada umumnya 3 bulan, maka apa? Baru 1 bulan persidangan terpaksa si terdakwa harus dilepaskan atau namanya disebut BDH ya, bebas demi hukum ya. Dan ini tentunya tidak mudah juga untuk menghadirkannya kembali, terutama untuk pelaku kejahatan berat ya, pengedar narkoba, pembunuh, ya kejahatan kekerasan lainnya. Jadi kembali lagi ini perlu menjadi perhatian bersama, tidak hanya terkait dengan perkara Pak Jokowi yang sedang disidangkan ini. Pak, ini kan ketika kemarin dijabarkan di sidang perdananya bahwa kuasa hukum saat itu menjelaskan menilai bahwa jaksa ini melakukan error in prosedur karena kembali melimpahkan
perkara setelah dakwaan sebelumnya batal demi hukum. Juga berpendapat soal pasal 75 ayat 4 yang dianggap tidak tepat digunakan dalam perkara ini. Gimana, Pak? Ya itu kan pendapatnya penasihat hukum ya boleh-boleh saja. Tapi kan sekarang kita saksikan bersama di pasal 75 ayat 4 yaitu undang-undang jelas adanya kemungkinan untuk jaksa melakukan perbaikan satu kali dan mendaftarkannya kembali. Itu jelas norma gitu ya. Tentunya itu sudah diatur sehingga itu hak yang bisa digunakan oleh jaksa. Dan itu yang bicara undang-undang. Kedua, kita dengar betul kan hakim itu setelah membacakan vonis menyampaikan ada dua upaya hukum yang bisa dilakukan oleh jaksa, baik dengan melakukan perlawanan ke pengadilan tinggi atau melakukan perbaikan dakwaan sebagaimana dimaksud pasal 75 ayat 4. Jadi jelas sekali ya, selain hakim sudah menegaskan, juga normanya ada ya. Lalu ketiga, jaksa sudah melakukan itu dan diterima juga oleh pengadilan. Jadi menurut saya kalau penasihat hukum keberatan ya silakan-silakan saja dan tidak akan mempengaruhi juga gitu ya, karena faktanya semuanya sudah berjalan. Sekarang tinggal kita lihat bagaimana persidangan pertama ini bisa segera dimulai dan Ibu Tifa hadir dalam panggilan sidang berikutnya. Bang Rifai, tadi yang menarik di sidang Prapit ya Bu Tifa, jaksa sangat tegas mengatakan bahwa gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Bu Tifa sendiri tidak jelas dan ini hanya membuang-buang waktu. Bang Rifai setuju nggak sih dengan pernyataan dari jaksa sendiri tadi di dalam persidangan? Ya saya sangat setuju ya, karena semua orang hukum paham lah ya, mahasiswa pun paham yang dimaksud pra-peradilan itu apa sih? Yaitu menguji adanya upaya paksa, ya lalu kedua menguji terjadinya penghentian penyidikan ataupun penuntutan. Nah, hanya sebatas itu yang dimaksud pra-peradilan. Nah, sementara yang dimasukkan dalam substansi pra-peradilan Bu Tifa tidak terkait itu. Atau seperti yang saya bilang, hanya mempermasalahkan justru kenapa jaksa melakukan perbaikan dakwaan dan bukan melakukan banding ke pengadilan tinggi. Loh, itu kan sudah jelas bukan substansi pra-peradilan gitu ya. Nah, kalau memang itu mau dipersoalkan, itu bisa nanti dieksepsi. Ya, eksepsi berikutnya nih. Pada saat sidang dibuka, dakwaan dibacakan, akan diberi kesempatan lagi, apakah Ibu Tifa atau penasihat hukum yang akan melakukan eksepsi, nah, tinggal mintakan itu, lalu masukkan di situ, itu yang tepat ya. Tapi kenyataannya ini malah masuk dalam substansi pra-peradilan. Menurut saya, ya kembali lagi, selain tidak berdasar, lampau waktu, sehingga ya aja sia-sia dan seolah-olah hanya sekedar menunda-nunda pemeriksaan perkara pokok saja. Selanjutnya beliau masih bersama dengan tim hukumnya masih optimis untuk di pra-peradilan ini dengan mendatangkan saksi juga di besok hari, di hari Jumat untuk memenangkan Prapit ini. Kalau Bang Rifai melihat ini, akankah juga mendapatkan kemenangan di Prapit ini atau malah justru ditolak sih? Karena kan udah dikasih isyarat juga sama jaksa bahwa gugatannya ini tidak jelas dan ngawur kemana-mana gitu. Ya kalau saya kembali lagi ya, saya pikir ini pengetahuan umum ya, banyak sekali penegak hukum, akademisi hukum, praktisi hukum maupun mahasiswa hukum memahami ya apa ini maksud pra-peradilan dan apa yang ternyata dipersoalkan Ibu Tifa dalam pra-peradilan saat ini ya, di mana itu betul-betul tidak konteks. Tapi kembali lagi ya, saya hormati aja sebagai sebuah upaya hukum, sekalipun akhirnya saya menilai ini sekedar menunda pokok perkara dan ya mau sampai kapan gitu ya. Intinya kan tetap semua ada akhirnya ya, tetap juga pada akhirnya disidangkan, tetap juga pada akhirnya harus ada vonis dari perkara pokok ini. Entah apapun vonisnya, bisa bersalah, bisa bebas, bisa lepas, tapi kembali lagi menurut saya ini tidak fokus, membuang energi ya, bahkan membuat menurut saya juga satu upaya-upaya yang tidak tepat guna ya. Tapi kembali lagi saya hormati saja itu sebagai upaya. Nanti kita tinggal lihat waktu yang akan menjawab semuanya.